Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu jarak antara titik dengan garis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kedudukan titik terhadap garis. Kalau kedudukan titik terhadap garis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia terletak pada garis, dan yang kedua yaitu di luar garis. Contohnya, di sini ada garis, misalkan garis G, lalu ada titik A, B, C, D, dan E. Lalu kita kategorikan mana yang terletak pada garis dan mana yang di luar garis. Jadi yang terletak pada garis itu artinya yang menempel. Jadi di sini yang menempel terhadap garis G, yaitu titiknya adalah titik B dan titik D. Maka titik B dan D dia terletak pada garis G, ya, terletak pada garis G. Sedangkan titik A, C, dan E dia karena tidak nempel di garis G, makanya dia di luar garis. Berarti di sini Bunda tulis titik A, C, dan E itu merupakan di luar garis G. Itu untuk kedudukan titik terhadap garis. Nah, kalau misalkan mau mencari jaraknya, berarti kalau dia menempel ada jaraknya atau tidak. Kalau menempel berarti tidak ada jaraknya, alias jaraknya adalah 0. Nah, untuk definisinya, jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Jadi misalkan di sini ada titik, di sini ada garis B, ini titik B, maka jarak antara titik B terhadap garis G yaitu dia langsung ditarik garis lurus terhadap garis. Nah, siku-sikunya di sini, misalkan di sini adalah B aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik B ke garis G yaitu panjang garis B aksen. Nah, itu jarak dari titik B ke garis G. Nah, untuk contohnya, yang pertama, diketahui kubus dengan sisi 10 cm, tentukan jarak titik A ke HF jika nama kubus tersebut adalah ABCDEFGH. Jadi, yang pertama kita harus sketsa dulu kubus dengan nama ABCDEFGH. Selanjutnya, lihat yang dicari apa? Titik A ke HF. Berarti titik A-nya di sini, HF-nya garisnya adalah di sini. Nah, untuk menentukan jaraknya, yang pertama kita hubungkan ujung garis dengan titik. Berarti di sini ujungnya F dengan A, lalu H dengan A. Maka nanti diperoleh segitiga AFH atau AHF juga boleh. Misalkan Bun Nurul gambar dulu di sini. Ya, gambarnya. Misalkan di sini AFH. Kita cari dulu satu-satu. Cari sisi-sisinya. Nah, sekarang A ke F. A ke F itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah
A akar 2. Maka AF ini, AF nanti otomatis sisinya berapa? 10. Berarti 10 akar 2. AF ketemu 10 akar 2. Selanjutnya kita cari AH. AH ternyata juga diagonal sisi. AH juga sama dengan diagonal sisi. Lalu HF. HF ternyata juga sama dengan diagonal sisi. Berarti HF itu akan sama dengan AH, yaitu diagonal sisi. Berarti ini sama dengan 10 akar 2. Berarti di sini bisa Bunda tulis 10 akar 2, 10 akar 2. Dilihat di sini AFH dia merupakan segitiga sama sisi. Berarti untuk menentukan jarak A ke HF, karena dia di sini sama, maka di sini dia akan pas ketemu di tengah-tengah. Misalkan di sini Bu Nurul tulis A aksen. Kalau H sampai F itu 10 akar 2, maka A aksen ke F itu setengahnya. Berarti di sini 5 akar 2, di sini juga 5 akar 2. Jadi untuk menentukan AA aksen, berarti kita bisa tulis di sini AA aksen sama dengan akar dari AF kuadrat dikurangi dengan F A aksen kuadrat. Nah, tinggal kita masukin di sini sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 dikuadratkan, berarti 10 kuadrat itu 100, dikalikan akar 2 kuadrat itu berarti 2, dikurangi 5 kuadrat itu 25, dikalikan akar 2 kuadrat 2. Berarti di sini sama dengan akar 200 dikurangi dengan 50, atau di sini bisa sama dengan akar 150. Akar 150 biasanya kalau pada pilihan ganda dia harus disederhanakan. Dia merupakan kelipatan dari 25. Berarti sama dengan akar 25 kali berapa? Dikalikan dengan 6. Berarti sama dengan akar 25 itu 5. Akar 6 nggak bisa, berarti 5 akar 6 cm. Jadi untuk jawaban nomor 1 ya. Jadi jarak titik A ke HF itu sama dengan 5 akar 6 cm gitu. Untuk contoh yang nomor 2, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan AB sama dengan 6 akar 2 cm dan TC sama dengan 3 akar 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis TC. Berarti kita harus gambar dulu 5 segi 4 beraturan, itu artinya 5 dengan alas segi 4 yang semua sisinya sama. Jadi AB 6 akar 2, lalu B sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, juga 6 akar 2. Lalu kalau yang ditanyakan A ke TC, berarti A ke TC, kita wajib menghubungkan titik tersebut terhadap ujung-ujung garis. Berarti ujung garisnya di sini sama di sini. Terdapat segitiga yang terbentuk adalah ATC. Dengan AT-nya itu 3 akar 6
Di sini juga 3 akar 6. Lalu AC-nya berapa? AC-nya kita cari. AC bisa dicari dari segitiga A, B, C. Bun tuliskan di sini. Ada segitiga siku-siku di B. Ini A, di sini C. A ke B-nya 6 akar 2, B ke C-nya 6 akar 2. Berarti untuk mencari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti sama dengan sini ya, akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 72 ditambah 72. Berarti sama dengan akar 144. Akar 144 yaitu 12. Berarti di sini otomatis 12. Nah, selanjutnya dilihat segitiga ATC itu merupakan segitiga apa? Segitiga ATC itu merupakan segitiga sama kaki karena AT sama dengan TC. Karena menggunakan segitiga sama kaki, jadi kita menggunakan aturan luas. Kita cari dulu karena posisinya yang sama adalah di sini. Kita tarik garis lurus ke bawah pas di tengah-tengah. Nah, kalau dari A sampai C itu 12, misalkan di sini Bu Nurul kasih nama titiknya adalah T aksen, maka A ke T aksen kalau tengah-tengahnya yaitu 6. Di sini juga 6. Lalu kita cari TT aksen itu berapa? Kita cari aja. TT aksen sama dengan akar dari, boleh pakai kanan, boleh pakai kiri, bebas, hasilnya akan sama, yaitu TC kuadrat dikurangi CT aksen kuadrat. Tinggal kita masukkan di sini akar dari TC kuadratnya yaitu 3 akar 6 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar 54 ya, karena 9 kali 6 dikurangi 36. Hasilnya berapa di sini? Akar berapa? 54 dikurangi 36. 18. Akar 18 bisa disederhanakan menjadi akar 9 kali 2 atau sama dengan 3 akar 2. Berarti di sini 3 akar 2. Nah, setelah itu tadi yang dicari adalah jarak A ke TC. Berarti kita buat sama segitiganya tapi dengan sudut pandang yang berbeda ya. Segitiganya sama, A T C. A T C. Yang pertama kita lihat di sini ada T aksen. Tadi jarak A ke TC, A ke TC. Misalkan di sini A aksen. Nah, tadi A ke C-nya 12. A ke C 12. T aksen tadi ketemu 3 akar 2. Bu Nurul tulis di sini 3 akar 2. T ke C 3 akar 6. T ke C. Nah, sekarang lihat posisi gambar yang di sebelah kiri. A ke C merupakan alas bangun pertama ya. Ini bangun pertama. Sedangkan TT aksen atau 3 akar 2 itu ada tingginya. Ya, jadi ini alas, ini tinggi. Harus siku-siku. Lalu yang kedua, TC ini merupakan alas, berarti AA aksen merupakan tinggi. Berarti otomatis karena
sama ya, di sini 12 juga. Di sini 3 akar 6. Dua segitiga yang sama, tapi sudut pandangnya berbeda, berarti luasnya akan sama. Luas 1 sama dengan luas 2. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di sini juga sama, setengah kali alas kali tinggi. Karena di ruas kanan ada setengah, ruas kiri ada setengah, berarti bisa dicoret. A1-nya tadi ketemu 12, T1-nya ketemu 3 akar 2 tadi, sama dengan A2-nya 3 akar 6 dikalikan T2. Berarti di sini bisa Bu Nurul tulis 12 kali 3 yaitu 36 akar 2. Di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Sama dengan T2. Nah, dilihat dari sini, adakah yang bisa dicoret di situ? Tampak sekali bahwa 36 bisa dicoret dengan 3. Ini dicoret sama ini menjadi 12 ya. Lalu yang ada di dalam akar juga bisa dicoret. Di sini sama di sini jadi 3. Berarti T2 ini sama dengan 12 per akar 3. Ingat, akar di bawah itu nggak boleh, harus dirasionalkan. Berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti ketemu 12 akar 3 per 3. Masih bisa disederhanakan. Yang ini bisa dicoret jadi 4. Berarti hasilnya adalah 4 akar 3 cm. Nah, itu contoh nomor 2.